Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda tetap sehat selalu. Kita masih ketemu lagi pada sesi perkuliahan online untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Ya, pada pertemuan ke-10 ini masih menyambung dari pertemuan yang lalu ya, yaitu perancangan basis data. Nah, pada pertemuan 10 kita membahas tentang use case diagram ya. Kenapa sih dan kok perlu dibuat sebuah use case diagram dalam membangun sebuah sistem informasi ya. Jadi use case diagram ini akan menggambarkan fungsionalitas ya, fungsionalitas dari sebuah sistem yang akan mempresentasikan atau mencerminkan dari adanya interaksi antara aktor dengan sistem ya. Lalu siapa aktor itu? Aktor itu bisa sebuah entitas, baik itu manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi, dalam merancang sistem informasi yang akan kita bangun, seperti halnya sistem yang sedang berjalan, maka di dalamnya ada suatu kegiatan ya yang terjadi dalam proses bisnis sistem tersebut. Nah, siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan itu? Itulah yang disebut dengan aktor ya. Nah, dengan adanya fungsionalitas dari sistem ini, kita jadi bisa tahu fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, siapa yang berhak atau yang memiliki otoritas menggunakan dari fungsi-fungsi sistem tersebut ya. Jadi misalkan seperti pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem dari bengkel misalnya ya. Nah, pada bengkel tersebut siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya ya. Ada adminnya ya mungkin, atau petugas yang menangani customer ya, kemudian ada bagian mekaniknya yang akan memperbaiki kendaraan dari customer, kemudian ada juga pemilik dari bengkel ya. Itu adalah aktor-aktor yang terlibat dalam sistem. Lalu fungsionalitas itu apa? Fungsi apa saja yang ada di dalamnya ya. Jadi kegiatan apa aja sih yang ada di bengkel tersebut ya. Misalnya ketika customer datang, dia ngapain? Dia akan bertemu dengan bagian admin bengkel misalnya dengan menyerahkan formulir dan seterusnya. Kemudian setelah itu akan ditangani oleh mekanik, diperbaiki kendaraannya. Nah, dalam proses ketika datang dan kemudian memperbaiki kendaraan, tentu di sana ada yang namanya dokumen ya, dokumen bukti dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Misalnya mengisi formulir untuk perbaikan kendaraan ya. Kemudian mekanik memberikan checklist bahwa sudah melakukan perbaikan pada kendaraan. Nah, customer juga mungkin akan memperoleh bukti dari pembayaran. Kemudian pemilik akan memperoleh laporan baik itu mingguan maupun bulanan, yang mana laporan tersebut disusun oleh bagian admin bengkel ya. Jadi kurang lebih itulah gambaran dari aktor dan juga fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah sistem bengkel. Nah, kembali ke use case diagram ya. Apa sih manfaat dari use case diagram itu? Salah satunya adalah menyusun requirement ya. Requirement itu adalah kebutuhan, kemudian mengkomunikasikan bagaimana rancangannya ya, dan merancang sebuah test case untuk semua feature yang ada pada sistem ya. Jadi ini use case diagram akan menggambarkan bagaimana kira-kira kebutuhan sistem yang kita rancang ya, bagaimana bentuk komunikasi ya, di sini dalam artian interface yang akan diperlukan antara si aktor dengan si sistem ya. Kemudian test case-nya untuk semua fitur-fitur yang ada pada sistem yang dirancang ya. Untuk test case dan seterusnya ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya lagi ya. Oke, kita kembali lagi, apa saja komponen yang ada dalam use case ya. Tadi sudah disampaikan bahwa aktor itu dapat berupa orang, proses maupun sistem lain yang intinya berinteraksi dengan sistem yang akan kita bangun ya. SISFO atau sistem informasi ya. Ada beberapa hal antara lain
Yang pertama, komponennya adalah aktor itu sendiri. Dalam use case, aktor digambarkan dengan notasi seperti ini, ya. Oke. Aktor biasanya diberi nama dengan kata benda, bukan posisi, ya. Jadi misalnya kasirnya ataukah adminnya, ya, atau pemiliknya, owner, dan lain sebagainya, ya. Karena kenapa bukan posisi? Karena seorang individu itu dapat memainkan beberapa aktor, ya. Oke. Kemudian aktor ini biasanya dalam sebuah sistem ada beberapa, ya, seperti tadi dicontohkan pada bengkel itu bisa terdiri dari beberapa aktor seperti pemilik bengkel, kemudian mekaniknya mungkin, ya, kemudian ada adminnya, ya, kemudian ada customernya, ya. Namun mana dari semua aktor yang ada di bengkel tersebut yang terlibat langsung dengan atau yang berinteraksi dengan sisfonya, sistem informasinya. Jadi tidak semua aktor yang ada dalam sistem itu berinteraksi dengan sistem informasi yang dibangun, ya. Kemudian ada use case yang kedua, komponen berikutnya, ya, merupakan bagian fungsionalitas yang ada pada sebuah sistem. Untuk apa nih? Untuk saling bertukar pesan, ya, antar aktor atau antar unit, ya. Kenapa ada unit? Karena use case ini bisa digunakan untuk merancang tidak hanya sistem informasi yang berbasis desktop yang single alone, ya, artinya yang hanya untuk satu PC saja, tetapi bisa juga untuk yang berbasis web yang mana melibatkan banyak orang, ya, atau banyak unit atau banyak bagian, atau bisa juga berbasis desktop namun basisnya adalah client user, ya, maka rancangan use case-nya itu juga akan berbeda, ya, dalam artian notasi-notasi utamanya seperti aktor dan use case ini masih sama, ya. Jadi use case akan menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh aktor terhadap proses-proses yang ada pada sistem, misalnya pendaftaran, ya, pendaftaran customernya atau pendaftaran perbaikan kendaraan, ya. Kemudian use case dinyatakan dengan menggunakan kata kerja biasanya agar menunjukkan kegiatan, ya, karena sekali lagi use case di sini adalah fungsionalitas, ya. Jadi dalam sebuah rancangan sistem informasi akan terdapat beberapa use case, ya, tergantung dari fungsionalitas dan kegiatan yang ada pada sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada yang namanya arah panah, ya, atau association, ya. Ini menghubungkan antara aktor dengan use case-nya, ya. Ini aktor, ini use case-nya, yang ini adalah association-nya, ya, yang menunjukkan interaksi, ya. Nah, arah panah ini menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi dari aktor kemudian mengakses sebuah use case atau melakukan kegiatan yang ada dalam use case ini. Nah, ada beberapa tipe relasi antara aktor dengan use case-nya, ya. Di sini ada asosiasi, ya. Ada yang namanya extend, ya. Extend merupakan use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri, ya, walaupun tanpa use case tambahan. Contohnya di sini, teman-teman. Ya, ini ada aktor anggota, kemudian ada use case pengembalian, kemudian ada use case bayar denda. Ini adalah contoh ketika di misalnya perpustakaan, ya, peminjaman dan pengembalian buku. Jadi di sini use case pengembalian itu dapat berdiri sendiri tanpa use case pembayaran denda. Jadi denda ini adalah extend terhadap pengembalian. Apa artinya? Ketika ada seorang anggota mengembalikan bukunya, maka dia bisa hanya mengembalikan saja tanpa perlu membayar denda apabila dia tidak melakukan keterlambatan. Jadi artinya use case pengembalian ini dapat berdiri sendiri, ya. Nah, pembayaran denda ini extend terhadap pengembalian karena untuk membayar denda dia pasti berkaitan dengan form
pengembalian atau dengan kegiatan pengembalian. Nggak bisa pembayaran denda ini berdiri sendiri tanpa adanya histori ya, atau keterhubungan dengan riwayat tanggal pengembalian, apakah melebihi tanggal pengembalian atau tidak ya. Itu yang dimaksud dengan extend ya. Tetapi penggunaan extend ini juga disarankan tidak terlalu banyak, karena jika terlalu banyak nanti akan membingungkan dalam pembacaan kita ya, memahami use case yang ada dalam sistem tersebut ya. Penggambaran use case adalah dari use case tambahan ini diarahkan panahnya ke use case parentnya ya. Di sini adalah pembayaran denda ini terhadap pengembalian ya. Biasanya penggambarannya secara vertikal ya. Kemudian ada tipe relasi include ya. Include digunakan untuk mengekstrak use case menjadi beberapa potongan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain tadi masih aktor anggota, kemudian dia pendaftaran, kemudian dalam form pendaftaran ini dia mengakses apa saja. Dia akan mengakses misal mencatat data anggota atau mencari data peminjaman anggota ya. Jadi anggota ini sudah melakukan peminjaman apa saja ya. Jadi dalam pendaftaran dia akan include catat anggota. Artinya ketika kita akan mencatat anggota itu harus melalui klik form pendaftaran, baru kita bisa memasukkan data anggotanya ya. Jadi ini namanya include ya, menjadi beberapa potongan atau menjadi beberapa bagian ya. Dalam pendaftaran bisa ada catat anggota, bisa cari data anggota, bisa mengolah data anggota, edit, delete, hapus dan lain sebagainya ya. Itu adalah include. Jadi dalam satu form ada beberapa bagian lagi. Biasanya dilakukan atau digambarkan secara horizontal ya teman-teman. Kalau tadi vertikal adalah untuk yang extend atau tambahan ya. Nah, ini adalah contoh untuk perancangan kita nanti ya, masih berhubungan dengan pertemuan yang lalu, yaitu perancangan IRD ya. IRD dari perancangan database kita yang lalu untuk bengkel ini menghasilkan IRD seperti ini ya. Ada beberapa tabel yang terbentuk ya, ada tabel kasir, tabel mekanik, tabel warna, tabel merek, tabel kendaraan, tabel part ya, tabel transaksi bond, dan detail dari transaksi bond ya. Nah, dari rancangan IRD ini teman-teman akan bisa membayangkan bagaimana kira-kira interface untuk menyimpan data ke dalam database ini gitu ya. Nah, misalnya untuk menyimpan data ke kasir, pasti dalam sispo kita perlu membuat user interface form kasir ya, yang mana di dalamnya nanti akan terdapat textbox, kemudian tombol save, edit, delete dan lain sebagainya untuk menyimpan data ke tabel kasir ya. Begitu juga untuk mekanik. Jadi gampangnya kalau kita punya tabel, biasanya kita punya interface untuk memasukkan data tersebut ke dalam tabel-tabel kita ini. Namun ada juga seperti yang transaksi ini, kita hanya cukup membuat interface form transaksi aja, tidak perlu membuat detail dari bondnya karena ini sudah menjadi satu ya. Lalu kira-kira seperti apa rancangan dari use case diagram IRD yang kita miliki ini ya. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini teman-teman ya, use case diagram dari sistem informasi bengkel. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini yang terlibat hanya dua aktornya, hanya admin dan hanya pemilik bengkel? Kemana aktor mekanik, kemana aktor customer ya. Oke, itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk part berikutnya dari perkuliahan online kita. Sampai jumpa, terima kasih.